Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pemirsa yang dirahmati Allah, jumpa lagi di channel, yaitu channel yang membela ajaran agama Islam dari rongrongan orang-orang yang tidak suka terhadap agama Islam, baik yang datangnya dari kalangan orang Islam sendiri yang digolongkan kepada kaum munafik maupun dari orang-orang yang di luar agama Islam. Pemirsa yang dirahmati Allah, adapun pertemuan kali ini kita akan membahas tentang tantangan daripada Ustadz Mashud, yang mana beliau menantang kepada seluruh para pendeta dan seluruh para pastor dan bahkan Paulus untuk menunjukkan bukti otentik. Nah, oleh karena itu saya tantang seluruh pendeta, seluruh orang Kristen, pastor sampai paus, tunjukkan ucapan, catatan ucapan Yesus sejak usia 1 tahun sampai usia 30 tahun. Kalau Anda bisa menunjukkan catatan catatan ucapan Yesus yang otentik itu, saya masuk Kristen. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, dari tayangan cuplikan video tadi dapat kita simpulkan bahwasanya Ustadz Mashud ini adalah merupakan salah satu ustadz yang memperdalam mengenai ilmu kristologi. Adapun ilmu kristologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang Alkitab ataupun kitab sucinya kaum umat Kristiani. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam tayangan video tadi dapat kita ambil beberapa kesimpulan bahwasanya Ustadz Mashud menantang para pendeta, pastor, bahkan paus. Nah, siapakah pendeta itu? Pendeta adalah salah satu pengkhotbah. Pendeta adalah pengkhotbah di dalam gereja, di dalam umat Kristen Protestan. Jadi itu adalah pendeta. Sedangkan pastor adalah pengkhotbah di dalam katedral Kristen Katolik. Nah, itulah perbedaannya. Sedangkan paus itu adalah pimpinan daripada Kristen Katolik yang paling tinggi. Jadi tidak ada yang lebih tinggi daripada paus. Paus ini berkedudukan di Vatikan. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, pertanyaannya, mengapa Ustadz Mashud ini menantang para pendeta dan pastor serta paus? Karena pemirsa yang dirahmati Allah, Ustadz Mashud menantang pendeta,
pastoran paus, dan jika mampu menunjukkan data otentik mengenai bahwa Yesus itu adalah Allah, Tuhan Sang Pencipta, maka Ustadz Masyhud bersedia masuk ke dalam agama Kristen, katanya. Nah, mengapa Ustadz Masyhud ini sangat berani sekali? Karena Ustadz Masyhud ini berkeyakinan sekali setelah mempelajari Alkitab, beliau tidak ada mendapatkan data yang otentik bahwasanya Yesus itu adalah sebagai Bapa, sebagai Tuhan Allah. Yang ada, Yesus mengaku bahwa dirinya adalah seorang utusan Allah. Utusan Allah ini di dalam bahasa Arabnya disebut dengan Rasulullah. Utusan itu disebut Rasul, utusan Allah disebut Rasulullah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, Ustadz Masyhud ini ahli di dalam agama Islam dan ahli dalam agama Kristen, ahli di dalam Al-Quran, dan ahli mempelajari kitab Alkitab. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jika dulu sewaktu banyaknya orang murtad, sewaktu orang Islam tidak memperdalam kitabnya, kitab Alkitab, orang Kristen mengatakan bahwasanya Yesus dan Nabi Isa itu adalah sama. Orang Kristiani, para pendeta, para misionaris mengatakan bahwa Yesus dan Nabi Isa itu adalah sama. Maka mereka mengajak, ayo ke gereja. Yesus dan Nabi Isa adalah sama. Namun setelah orang Islam banyak memperdalami ilmu Alkitab ataupun Kristologi, ahli dalam ilmu Kristologi, maka mulailah mereka mengatakan bahwasanya Yesus dan Isa itu tidak sama. Bahkan mereka menyuruh menunjukkan, coba tunjukkan di dalam Al-Quran, adakah satu ayat yang mengatakan bahwasanya Yesus dan Isa sama, ataupun coba tunjukkan di dalam Al-Quran bahwa ada tertulis Yesus di dalam Al-Quran. Sudah tentu tidak ada, pemirsa yang dirahmati Allah. Dari mana datangnya kata Yesus itu? Dari mana nama Yesus itu berasal? Pemirsa yang dirahmati Allah, kita ketahui bahwasanya Yesus itu lahir di Bethlehem. Yesus itu lahir di Bethlehem. Sewaktu negara Bethlehem itu dikuasai, dijajah oleh Herodes, Raja Herodes. Lalu akhirnya mereka, Nabi Isa ini, maksudnya ibu ataupun ayah keluarganya Yesus ini, keluarganya Yesus itu membawa Yesus itu ke Mesir. Setelah Raja Herodes meninggal, barulah Yesus dibawa kembali ke Galilea, tepatnya di Nazaret. Nah, itulah secara singkat tentang Yesus. Jadi Yesus itu berada di Bethlehem ataupun Baitul Laham, dan ke Mesir berarti identik dengan orang Arab, identik dengan tanah kawasan Arab, Timur Tengah, berarti orang Arab. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, jika kita pelajari bahasa Ibrani, jika orang Yahudi menyebut Ishak, mereka menyebutnya dengan Yishak.
Jika tertulis Ismail, mereka membaca dengan Ismail. Jadi jika tertulis Isa, sudah tentu yang dibaca adalah Isa. Isa. Lalu pemirsa yang dirahmati Allah, pada zaman Yesus hidup ini, kebudayaan yang tertinggi pada masa itu adalah kebudayaan Yunani. Jadi setelah mereka mengetahui bahwasanya ada yang namanya Isa ini seorang yang ahli, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit yang kronis, maka terkenallah Isa di negeri Yunani. Maka Isa merubah menjadi Yesus, karena orang Yunani setiap namanya berakhirat us. Yesus, Agustus, Agustinus. Dan demikian. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, jadi jika ada orang mengatakan dari mana asal nama Yesus itu, Isa bahasa Ibrani menjadi Yesus bahasa Yunani. Itulah cuplikan tentang perubahan nama Isa menjadi Yesus. Itu menurut para ahli kristologi. Bagi Anda yang mau mempercayainya, ya silakan. Mungkin ada yang lebih berpikiran daripada itu, lain daripada itu, ya tidak apa-apa. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kembali kita mengenai tantangan Ustadz Masyhud tadi. Mengapa Ustadz Masyhud ini berani sekali jika ada data yang otentik yang mengatakan di dalam Alkitab bahwa Yesus itu adalah Allah, Tuhan Sang Pencipta yang Maha Esa, maka ia memeluk agama Kristen. Karena pemirsa yang dirahmati Allah, tidak ada satupun ayat yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Tetapi jika Yesus mengatakan bahwa dirinya itu adalah utusan Allah, sangat banyak sekali. Bahkan Yesus itu, pemirsa yang dirahmati Allah, berkata tidak dapat berbuat apa-apa. Yesus berkata dengan hati yang tulus bahwanya dirinya tidak dapat berbuat apa-apa, bahwa mukjizat yang dilakukannya itu adalah atas pemberian daripada Allah. Ini sebagaimana yang terdapat di dalam Alkitab, kitab Yohanes pasal 5 ayat ke-30. Yang mana di situ Yesus berkata, "Aku tidak dapat berbuat apa-apa atas diriku sendiri. Aku menghakimi apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil karena aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku." Jadi penghakiman Yesus itu adil karena Yesus itu mendengar. Mendengar dari mana? Sudah tentu dari firman Allah Subhanahu wa taala. Yesus mendengar firman Allah. Kemudian pemirsa yang dirahmati Allah, sangat banyak Yesus mengatakan bahwa dirinya hanya utusan Allah. Hal ini juga terdapat di dalam kitab yang sama. Kitab Yohanes pasal 5 ayat ke-36.
Yesus berkata, "Aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes, yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan itulah yang kukerjakan sekarang, dan pekerjaan itu yang menjadi saksi bahwa Bapa yang mengutus aku." Kembali, Yesus mengatakan bahwa dirinya adalah utusan. Kemudian dilanjutkan, Yesus mengatakan bahwa dirinya seorang utusan juga. Dilanjutkan pada Yohanes pasal 5 ayat 37-nya. Tadi Yohanes pasal 5 ayat 36, ini yang ayat Yohanes pasal 5 ayat ke-37. Yesus berkata, "Bapa yang mengutus aku. Suaranya tidak dapat kamu dengar dan rupanya pun tidak dapat kamu lihat." Atau rupanya tidak dapat kamu lihat, suaranya pun tidak dapat kau dengar. Itulah Allah itu. Itulah Allah itu. Orang tidak akan pernah melihat Allah. Orang tidak akan pernah mendengar melihat Allah, kata Yesus berkata, Allah tidak pernah melihat Bapa. Bapa itu adalah sebutan Yesus kepada Allah. Allah itu adalah sang pencipta alam semesta ini dalam bahasa Arab yang diadopsi oleh Alkitab, oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Jadi Allah itu adalah sebutan kepada sang pencipta alam semesta ini beserta isinya dalam bahasa Arab. Dia sangat jelas sekali bahwasanya Allah itu, Bapa itu tidak dapat kamu lihat rupanya, suaranya pun tidak dapat kamu dengar. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, oleh karena itulah ini jelas-jelas perkataan Yesus bahwa dirinya itu utusan Allah. Sudah 3 ayat. 3 ayat yang kami sampaikan tadi jelas-jelas Yesus mengatakan bahwa dirinya itu utusan, seorang utusan. Bahkan Yesus mengajarkan umatnya bersahadat. Syahadat Islam zaman Yesus itu ini terdapat dalam kitab Yohanes pasal 17 ayat 3. Di situ dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mereka mengenal Yesus Kristus yang Engkau utus. Sangat jelas sekali. Ini sama dengan sahabatnya orang Islam sekarang. Hanya nabinya saja yang berbeda. Dalam Islam, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah kecuali Allah, dan Nabi Muhammad itu utusan Allah. Sama, hampir mirip. Yesus mengatakan Allah itu satu-satunya, itu yang benar. Dan Yesus Kristus itu diutus oleh Allah yang satu tersebut. Mengapa Yesus mengatakan, saya mengatakan bahwa Yesus diutus, bahwa Allah itu satu, padahal tidak ada disebutkan situ Allah yang satu, Allah yang Esa. Cuma dikatakan bahwasanya inilah hidup mereka itu, bahwa mereka benar Engkau satu-satunya Allah yang benar. Karena pemirsa yang dirahmati Allah, dipertegas lagi di dalam Markus pasal 12 ayat 29. Di situ dikatakan bahwasanya Yesus berkata, hai orang Israel,
Dengarkanlah hukum yang utama itu, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu. Tuhan itu Esa. Dan mengapa Ustadz Masyhur mengatakan bahwasannya beliau yakin sekali bahwasanya dalam Bible itu, dalam Alkitab itu tidak ada satupun ayat yang mengatakan bahwasanya Yesus itu adalah Allah, karena Yesus sendiri juga berkata, Yesus itu datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Dia datang bukan untuk menghilangkan, meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi, melainkan menggenapinya. Jadi Yesus tidak meniadakan hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi hukum-hukum Taurat itu tidak dihilangkan oleh Yesus. Jadi di dalam hukum Taurat itu manusia menyembah Allah yang Esa. Orang Israel, orang-orang Yahudi menyembah Allah yang Esa, yang satu, tunggal. Yesus tidak menghilangkannya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam Al-Quranul Karim, Nabi Isa berkata di dalam surat Maryam ayat 30, sesungguhnya aku adalah hamba Allah, diberikan kepadaku sebuah kitab dan jadikan aku seorang nabi. Di dalam Quran surat Maryam ayat ke-30. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, bagi orang-orang yang telah terlanjur murtad, maka kembalilah ke dalam agama Islam. Karena hanya agama Islam sajalah agama yang benar. Bahkan Al-Quran, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mencap kafir bagi orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Allah. Yang terdapat di dalam kitab Al-Quranul Karim surat Al-Maidah ayat ke-17. Yang mana di situ tertulis A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal Masihub nu Maryam, yang mana artinya telah kafirlah orang yang mengatakan sesungguhnya Allah itu adalah putra Maryam, maksudnya Nabi Isa. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah, kembalilah, yakinlah, mantapkanlah, hanya agama Islam sajalah agama yang benar. Tidak ada agama yang benar selain agama Islam. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran Karim surat At-Taubah ayat ke-33, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya untuk membawa tunjuk dan agama yang benar, yang akan dimenangkan atas agama-agama yang lain walau orang-orang kafir,
orang musyrik tidak menyukainya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, hanya inilah dapat kami sampaikan pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.